LPG oplosan. Di tengah kondisi dunia yang mempengaruhi stok BBM Indonesia, masyarakat kini harus mendapati fakta pahit dengan gas LPG. Pasalnya, di beberapa tempat, polisi berhasil menggerebek lokasi pengoplosan gas LPG, terutama untuk non-subsidi. Hal ini berdampak pada keberadaan gas LPG 3 kg yang berkurang atau bahkan tak utuh isinya di pasaran. Oh ya pernah sih, itu kenapa kayak gas suntikan kayak gitu sih. Pernah itu cuman baru 3 hari 2 hari udah habis. Meski pemerintah dan aparat hukum telah memperketat pengawasan terhadap agen penjual gas, kecurangan tersebut masih ada. Fakta ini membuat kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kelompok ini bisa terus beraksi. Kami bertemu Bagas yang mengaku pernah bekerja di tempat pangkalan gas sekaligus melakukan kecurangan berupa pengoplosan gas. Pernah bekerja di 2 pangkalan, awalnya ia melakukan pengoplosan gas 3 kg ke gas 12 kg. Setelah keluar dari tempat pertama, ia kembali bekerja di tempat lain dan mengoplos dari gas 12 kg ke gas 3 kg. Nggak tahu Mbak, karena setahu saya tuh, saya ngelihat itu tuh pangkalan gas ya, untuk didistribusikan. Nah, saya pikir saya malah yang nganter-nganterin. Ternyata dari tumpukan-tumpukan gas itu di belakangnya ada tempat buat nyuntik gas yang tadi saya bilang itu. Ngoplos lah, kalau orang awam bilang ngoplos. Tapi kalau kita bilang di kalangan kita ya nyuntik. Nyaris tak punya pesaing sebagai bahan bakar utama, pengoplosan gas ini memang tak main-main keuntungannya. Dalam seminggu ia bisa mengoplos hingga 60 tabung gas 3 kg dan mendapatkan keuntungan hingga 7 juta rupiah per bulannya. Hitungannya di mana saya nyuntik 1 tabung, itu saya dikasih ongkos 30.000. Gitu. Taruhlah 1 hari saya bisa nyuntik berapa tabung, ya tinggal dikalikan aja. Gitu. Tapi kalau dibilang nyuntik tiap hari, enggak. Kita ngelihat kapasitas kita juga ya, misalkan, oh sisa 3, baru tuh kita ngelakuin suntik lagi. Karena makin kesini makin susah gitu. Makin lama saya kerja di situ, makin susah untuk mendapatkan gas subsidi itu, gas melon itu. Meski sudah benar-benar lepas dari pekerjaan ini sejak 2022 silam, Bagas masih ingat betul bagaimana cara mengoplos gas. Peralatan yang dibutuhkan berupa regulator gas kopling, tutup segel, plastik segel, dan air panas. Semua peralatan ini ia dapatkan dari marketplace online. Regulator ini bisa digunakan untuk mengoplos dari gas 3 kg ke gas 12 kg, begitupun sebaliknya. Ini bisa dibilang kita suntik, bisa dibilang kita kawinin nih gas. Bagas menuturkan, dari 1 tabung gas 12 kg, dia bisa mengisi sampai 12 tabung gas 3 kg. Artinya, isi dari gas melon pun tak sampai 2 kg. Bagas berani melakukan hal itu karena yakin bahwa pembeli tak akan pernah menimbang gas yang ia beli. Kalau dari 12 gas buat ke 3 kilo gas melon itu bisa sampai 12 gas. Ya paling isinya tuh sebenarnya cuma sekilo lah. Sekilo atau sekilo lebih, nggak nyampe 2 setahu saya. Tapi untuk orang awam ya taunya cuma beratnya doang. Setelahnya, gas yang sudah dioplos tinggal disegel menggunakan segel yang sudah disediakan dan jadilah gas nampak seperti baru. Segel ini nih yang ada fotonya, ya giniin aja udah. Masukin. Tapi aman ya dalam air panas gini ya? Ya kayak gini sih Mbak emang caranya. Tuh, rapat. Segel-segel gini aja udah. Jadi kalau orang awam juga nggak kelihatan sih. Untuk harga per tabung gasnya, Bagas menuturkan tak pernah menurunkan harga pasaran. Hal ini dilakukan agar tak menimbulkan kecurigaan. Meskipun bekerja demi mendapatkan cuan yang menjanjikan, di dalam lubuk hati Bagas tetap ada sebuah kekhawatiran. Apalagi ia bekerja di tempat yang keamanannya tak terjamin. Bener feeling sama, bener-bener tempat itu harus ketutup.
Karena bahaya Mbak, pematik api pun sedikit ya. Resikonya ya itu yang tadi saya bilang saya alamin. Kekhawatiran, rasa was-wasnya tuh bener-bener lah, kerja nggak seberapa tapi was-wasnya luar biasa kalau. Gitu. Nyesel kerjaan di situ enggak, karena saya juga harapan saya terima gaji gitu. Saya nggak mikir nanti pelanggan yang begini atau kayak gimana, komplain ke siapa kan bukan ke saya komplain, mungkin ke kalaupun itu ketahuan mungkin itu apesnya ya. Tapi yang membuat saya nggak nyaman, ya kan nggak ada yang tahu kecelakaan kerja itu kayak gimana. Apalagi itu bahaya, maksudnya menurut saya pribadi saya mengakui itu di luar safety sih. Dan benar saja, pangkalan gas tempatnya bekerja terakhir pun akhirnya digerebek oleh aparat. Beruntung ia tak tertangkap karena sudah mengundurkan diri jauh dari sebelumnya. Kini, Bagas pun hanya memiliki usaha warung kecil saja. Udah ketahuan, yang saya lihat sih kemarin itu sempat kegerebek sih Mbak. Itu pun setelah jauh saya dapat kerjaan lain gitu. Saya pada akhirnya satu tingkat kenyamanan yang udah nggak akan nyaman menurut saya, dan kekhawatiran saya akan digerebek ya mungkin kejadian gitu. Selain hanya untuk tempat golongan yang berhak, gas subsidi sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk usaha dengan kriteria besar. Masyarakat yang berhak membeli hanyalah rumah tangga, usaha mikro, petani dengan luas pertanian maksimal 0,5 hektar, dan nelayan dengan kapal penangkap ikan berukuran maksimal 5 gross ton. Tetapi karena harganya yang murah, lingkaran setan gas oplosan tentu akan tetap ada jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang jelas. Menurut saya cuma satu caranya, yakni tadi produsen memperkuat jalur suplainya dengan memilih distributor, agen yang memang integritasnya bagus, ya, anak buahnya juga bagus, lalu kemudian tidak main mata dengan pihak lain, ya. Yang kedua, selalu mengontak kepada kepolisian untuk rajin melakukan operasi. Sebagai contoh misalnya mungkin Pertamina mengeluarkan misalnya 1 juta tabung. Mungkin yang kemudian dioplos hanya 10 gitu ya. Tapi kan lalu omongannya wah gitu ya. Hal mana akan merusak citra sebagai produsen ya. Harusnya kemudian itu tidak terusak atau tidak tercemar menjadi tercemar. Di sisi lain, Irto Ginting membeberkan bahwa pemerintah juga sangat siap menerima aduan dari masyarakat jika memiliki dugaan adanya gas oplosan terhadap agen tertentu. Hal ini akan sangat membantu mereka dalam memberantas para pelaku kejahatan. Jadi kalau bicara aduan terkait adanya pemindahan LPG tadi, kami juga menerima. Tentunya kami juga langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi ketika kami menerima laporan ke 135 bahwa di daerah ini diduga ada upaya tadi pemindahan LPG dari yang subsidi dan non subsidi, kami berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian. Jadi laporan dari warga itu memang sangat penting. Kami mendapatkan laporan tersebut, tentu kami akan respons dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendatangi lokasi tersebut dan menangkap pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan pengoplosan tersebut. Sebenarnya, pemerintah melalui Pertamina telah membuat segel berhologram yang oleh masyarakat bisa di-scan lalu dilihat data dari mana gas tersebut. Sayangnya, segel itu hanya tersedia pada gas non-subsidi 12 kg. Sementara gas melon sendiri masih dijual dengan segel plastik biasa yang siapapun bisa menggantinya. Ini yang menjamin kualitas dan terjaminnya berat sesuai dengan yang kita tentukan gitu. Jadi ini tidak dioplos. Makanya sebaiknya masyarakat juga membeli ke penyalur resmi gitu ya. Menyadari betapa peliknya masalah ini, Irto menghimbau agar masyarakat tanggap melapor ke nomor 135 jika menemukan temuan gas yang mencurigakan. Selain itu, masyarakat juga harus repot menimbang gas tersebut agar tak mengalami kerugian.